Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Kita mau menaikkan pujian, syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah pengharapan kita. Tuhanlah perlindungan kita. Hanya kepadanya kita percaya. Bapa, kami bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Sebab Engkaulah Tuhan, pengharapan kami. Engkaulah perlindungan kami yang teguh. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Terima kasih Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percayanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percayanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Tuhan, pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percayanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus
Tuhan sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sekali-kali katakan, mulutku penuh dengan puji kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Allah. Ya Allah, balik sungguh baik, teramat baik Engkau Tuhan pengharapan kami. Engkau perlindungan yang teguh bagi kami Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami puji Engkau. Kami sembah Engkau. Kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab sungguh kami aman di dalam perlindungan-Mu.
Engkau Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Engkau yang berdaulat atas semesta. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya, kami percaya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu, Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah. Kami menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya, dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti. Hanya kepadamu hati kami percaya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ditinggikan, diagungkan, dimuliakan Engkau. Sebab perbuatanmu ajaib dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang sepertimu. Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar. Sebab Engkau El Shaddai yang menjaga kami. Sebab Engkau El Shaddai yang memberkati kami. Engkau El Shaddai yang menyertai dan menjagai kami. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar. Ku takut, Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Ya, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, yang memberkatiku. El Shaddai,
Sungguh Engkau Allah El Shaddai yang menjaga hidup kami. Engkau Allah El Shaddai yang memberkati hidup kami. Sebab kami tak takut, kami tak gentar, sekalipun dunia sedang bergelora. Ada banyak kabar-kabar menggemparkan. Kami bersyukur kami ada di dalam perlindungan Allah El Shaddai. Kami bersyukur kami berlindung di dalam sabda-Mu, sehingga kami dapat menguasai diri kami. Hati kami tenang sebab kami percaya firman itu ya dan amin bagi kami.
Kau yang berjanji melindungi kami di hari pencobaan yang datang. Kami teguh menanti-nantikan. Suatu pagi hari ini kami mau terima lagi firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini pembacaan Alkitab kita sudah memasuki Injil Markus, dan kita akan mulai dari Markus yang pertama. Nah, jadi seperti yang pernah saya sampaikan bahwa Matius, Markus, Lukas itu disebut Injil sinopsis karena di dalam ketiga Injil ini akan ada banyak cerita-cerita yang sama. Walaupun sekali lagi seperti yang pernah saya katakan juga, mungkin ada sedikit perbedaan. Nah, tetapi perbedaan itu bukan berarti membedakan satu dengan yang lain, tetapi perbedaan-perbedaan yang ditulis dari sudut pandang orang yang berbeda itu saling melengkapi. Nah, itu prinsip yang harus kita mengerti lebih dahulu. Berbeda dengan orang-orang di luar yang memang sengaja mencari kelemahan, mencari celah, sehingga mereka menganggap hal itu sesuatu yang bertentangan. Tetapi sudut pandang kita, pemahaman kita harus mengerti bahwa sekali lagi Alkitab yang kita pegang hari ini, yang kita percayai sebagai firman Tuhan, itu bukan satu tulisan utuh yang diturunkan oleh Allah dari surga, bukan. Allah hanya memimpin, menuntun, mengilhami, mengarahkan lebih kurang 40 orang dalam zaman yang berbeda, dalam rentang waktu 1.500 tahun, dengan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga sudut pandang dari sisi manusia itu lebih luas. Karena sekali lagi, memang firman Tuhan itu untuk manusia, bukan untuk Allah. Jadi, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, berbeda dengan sudut pandang dari banyak agama yang lain tentunya, yang berharap bahwa kitab itu dari sudut pandang Allah, ya, dalam tanda kutip Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi kita bersyukur Tuhan memakai 40 orang dalam rentang waktu 1.500 tahun dengan latar belakang yang berbeda-beda. Karena berkali-kali saya katakan Alkitab firman Tuhan ini manual booknya, buku panduannya manusia, bukan buku panduannya Allah. Makanya di situ ada begitu banyak hal yang ditujukan untuk manusia. Dan garis besarnya adalah menjadi contoh atau apa hal-hal yang harus kita lakukan. Dan yang satunya hal-hal yang harus kita hindari, tidak untuk kita lakukan. Dan tujuannya jelas, supaya hidup kita semakin serupa dengan Tuhan, serupa dengan Kristus. Karena firman Tuhan itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Tapi sekali lagi ditulis dalam versi yang dapat dipahami dan pasti dapat dilakukan oleh manusia. Oke, hari ini kita masuk di dalam Injil Markus pasal yang pertama. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis
dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, jadi kalau kita baca di Injil Markus, tentu berbeda dengan Injil Matius yang didahului dengan silsilah. Karena seperti yang pernah saya katakan juga, bahwa kalau Matius itu berbicara Yesus itu raja. Nah, kalau raja itu silsilahnya harus jelas. Dan di dalam Injil Matius jelas, Yesus itu dari garis keturunan Daud. Nah, Injil Markus itu berbicara Yesus adalah hamba. Nah, nanti kita akan lebih banyak melihat kehambaan Kristus di dalam Injil Markus ini. Dan Injil Markus dimulai ya langsung dari kisah Yohanes Pembaptis. Berbeda sekali lagi dengan Injil Matius, dimulai dari silsilah, kisah tentang kelahirannya, pertumbuhannya walaupun terpotong-potong hanya di beberapa periode hidup Yesus saja. Nah, tetapi kalau Injil Markus sekali lagi karena berbicara tentang kehambaan Kristus, maka itu dimulai dari Yohanes Pembaptis dan berarti durasi dari pencatatan Injil Markus itu ya hanya 3,5 tahun masa pelayanan Yesus, masa kehambaan Kristus. Nah, makanya kalau kita baca di perikop yang pertama, itu bicara tentang Yohanes Pembaptis, seorang yang Tuhan utus untuk mendahului, membuka jalan untuk kehadiran Yesus di dalam pelayanannya selama 3,5 tahun di muka bumi. Nah, kalau Bapak Ibu tadi baca di dalam ayatnya yang ke-6, di situ kalau di Alkitab aplikasi di Android kita itu kan ada tanda asterik bintang gitu ya. Nah, kalau kita klik itu kan akan terhubung dengan 2 Raja-Raja 1 ayat 8. Saya akan bacakan, jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit tinggal pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia, orang Tisbe. Nah, tentu sekali lagi Bapak Ibu masih ingat uh, dalam kitab Maleakhi, pasal yang terakhir, ayat terakhir, Tuhan berkata bahwa setelah masa 400 tahun Allah berdiam, maka Tuhan akan mengirim roh Nabi Elia sehingga membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada bapak-bapak. Nah, jadi yang dimaksud dengan Maleakhi pasal 4 ayat yang terakhir, nah itu digenapi di dalam pribadi Yohanes Pembaptis. Karena dia memiliki urapan kalau bahasa zaman sekarang ya, urapan Elia. Jadi di perikop yang pertama, hal yang pertama yang tentunya dapat kita belajar bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang difirmankan Tuhan itu pasti akan digenapi. Apa yang ditulis di dalam Markus pasal pertama itu ditulis di kitab Nabi Yesaya. Itu lebih kurang 700 tahun kalau nggak salah ya. Itu sudah dinubuatkan. Terus di kitab Maleakhi 400 tahun sebelumnya. Dan itu pun digenapi. Jadi mari Bapak Ibu terus berpegang teguh pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu pasti digenapi. Berkali-kali prinsip yang harus diingat adalah kasih Tuhan memang tak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat. Kalau kita mau melihat hidup kita menikmati penggenapan janji-janji firman, tentulah kita harus melakukan bagian kita. Percaya kepada firman itu,
terus melakukan perintah firman itu, dan pastilah Tuhan akan menggenapi janjinya. Walaupun saya harus menggarisbawahi lagi, kita melakukan firman Tuhan, melakukan setiap perintah firman Tuhan, kita taat, itu bukan karena janji berkatnya Bapak Ibu, bukan. Juga bukan takut karena ancaman kutukannya. Kan beda kalau kita ingat waktu kita baca di kisah-kisah di Perjanjian Lama, contoh ketika salah satu imam menemukan kitab di rumah Allah, kemudian dibacakan di hadapan Raja Yosia kalau nggak salah waktu itu, dan di hadapan semua pemuka petinggi. Ketika mereka mendengar firman Tuhan itu, mereka jadi takut, sehingga mereka bertobat karena mereka ngeri dengerin uh, akibat kalau mereka tidak taat, sehingga mereka bertobat karena takut. Nah, tentu sekali lagi berbeda dengan kita hari ini. Kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, tapi kita sudah dilepaskan dari setiap kutuk. Kita diampuni karena kasih Tuhan yang begitu sempurna yang diberikan dalam hidup kita. Nah, jadi di dalam kekristenan kita, ketaatan kita itu semata-mata hanya karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena mengharapkan janji berkatnya, dan juga bukan karena takut dikutuk kalau nggak melakukannya. Jadi sekali lagi ini prinsip mendasar dalam kekristenan kita. Ketaatan kita hanya karena kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya apakah engkau mengasihi Tuhan? Kalau jawabannya iya, ya harusnya otomatis taat Bapak Ibu. Titik, selesai. Nggak ada perdebatan lagi di hal itu. Oleh sebab itu sekali lagi, kita bersyukur dari perikop yang pertama kita belajar janji Tuhan itu pasti digenapi. Karena dari sisi Tuhan, Tuhan pasti genapi. Karena dia Allah setia, dia tidak dapat mengingkari janjinya, dia tidak dapat mengingkari dirinya. Yang seringkali membuat seakan-akan Tuhan nggak menggenapi janjinya, ya karena kita nggak melakukan bagian kita. Tapi ketika kita melakukan bagian kita, sudahlah pasti Tuhan menggenapi. Walaupun sekali lagi saya garis bawahi berulang-ulang ini. Kita melakukan firman Tuhan bukan karena ingin pada janji berkat itu. Tapi sekali lagi semata-mata karena kita mengasihi Tuhan. Perikop yang kedua, Yesus dibaptis Yohanes. Jadi pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dan kalau kembali kita ingat dari Injil Matius juga, dan ditulis di kitab para nabi-nabi, Tuhan itu Tuhan yang wow, luar biasa. Bisa tahu masa depan, bisa kita anggap seperti seorang penulis skenario, sehingga Yesus itu disebut orang dari Nazaret. Karena kita tahu di Injil Matius, dari peristiwa kelahiran Yesus, akhirnya Herodes ingin membunuh Yesus, kemudian Yesus dibawa lari ke Mesir, dan kemudian ketika keadaan sudah aman, dari Mesir dibawa kembali harusnya ke Yerusalem atau Bethlehem, kota kelahirannya. Tapi ya karena memang sudah dinubuatkan dia akan disebut orang Nazaret, ya Tuhan buat, Tuhan intervensi, belok dan tinggal di Nazaret. Dan tumbuh besar di Nazaret sehingga disebut Yesus dari Nazaret. Artinya mari Bapak Ibu hidup di dalam rencana Tuhan, hidup dalam tuntunan Tuhan. Izinkan ketika Tuhan mengintervensi hidupmu dalam situasi yang mungkin kita nggak suka, tapi izinkan Tuhan. Ketika Tuhan yang intervensi hidupmu, percayalah bahwa itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi jangan suka memberontak kepada rancangan Tuhan, pada intervensi Tuhan. Walaupun sekali lagi itu nggak enak untuk daging kita. Belajarlah berserah penuh kepada Tuhan. Nah, jadi saat itu Yesus datang dan kemudian
Kita tahu kalau di Matius lebih lengkap, ada komunikasi antara Yesus dan Yohanes. Karena kalau kita baca tadi di perikop yang pertama, Yohanes udah ngomong juga, setelah aku akan datang, yang buka tali kasutnya pun aku nggak layak. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku nggak layak. Jadi ketika Yesus datang dan minta dibaptis oleh Yohanes, kita tahu Yohanes awalnya menolak. Tapi di Injil Yohanes, maaf di Injil Matius, kita tahu jawaban Yesus itu yang harus juga menjadi sikap hati kita. Karena di Injil Matius 3 dikatakan, Yesus katakan, biarlah hal itu terjadi, karena itu adalah kehendak Bapakku. Nah, keteladanan yang kita bisa lihat dari Yesus, benar-benar seperti apa yang Paulus tulis di suratnya kepada jemaat di Filipi, bahwa Yesus itu meninggalkan tahta kemuliaannya, melepaskan hak kealahannya, terus mengosongkan diri, yaitu satu pribadi yang benar-benar rendah hati, Bapak Ibu. Nah, itu yang harus kita terus miliki. Dan berkali-kali saya katakan rendah hati itu ya sadar kita ini sudah ada di posisi yang paling rendah. Yesus dalam kehambaannya sebagai manusia dia sadar dia ada di posisi yang paling rendah. Sehingga ketika tadi kita baca di perikop yang pertama, Yohanes membungkuk pun, membungkuk, membuka tali kasih itu artinya jongkok gitu Bapak Ibu. Itu kan udah posisi paling rendah. Yohanes ngomong sebenarnya dia nggak layak untuk hal itu. Tapi Yesus lebih rendah lagi. Mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis yang ngomong dia jongkok, buka tali kasut pun sebenarnya nggak layak. Itu kan udah posisi paling rendah, paling hina sebagai budak ungkapan itu. Tapi Yesus lebih lagi rendah dari itu. Nah, makanya sekali lagi seperti yang di awal tadi saya katakan, Injil Markus itu bicara tentang kehambaan Kristus. Jadi mari Bapak Ibu, kita meneladani Yesus. Kan kita nyanyinya, ku mau sepertimu Yesus. Yesus itu rendah hati Bapak Ibu. Yesus itu nggak bisa tersinggung Bapak Ibu karena dia rendah hati. Bayangilah dia Tuhan, tapi dia mau merendahkan lebih rendah dari Yohanes Pembaptis yang ngomong kalaupun dia jongkok buka tali kasut pun itu sebenarnya nggak layak. Jadi come on, mari Bapak Ibu, dan berkali-kali saya katakan hari Sabtu kemarin saya ngobrol dengan beberapa anak-anak rohani dan ada kalimat yang menarik dan itu yang saya teguhkan. Karena pertanyaan itu saya katakan, tanyakan berulang-ulang. Kalau engkau melakukan firman, yang untung siapa sih sebenarnya? Saya sih Pak. Oh iya jelas. Contoh, waktu kamu mengampuni orang, yang untung siapa? Saya Pak. Iya betul. Banyak orang berpikir waktu kita mengampuni orang, orang itu yang untung. Untunglah dia tuh Pak, aku ampuni. Oh salah Bapak Ibu. Waktu kita mengampuni orang yang untung itu kita. Waktu kita melakukan firman yang untung itu kita Bapak Ibu. Waktu kita lepaskan pengampunan hati kita lega, kita bisa tidur nyenyak, kita bisa makan enak. Yang untung kita Bapak Ibu. Orang yang kita ampuni sebenarnya nggak berasa apa-apa. Yang berasa itu kita Bapak Ibu. Coba renungkan apa yang saya katakan hari ini Bapak Ibu. Kalau masih ada yang berpikir kalau kita lakukan sesuatu yang untung orang lain. Yang untung itu kita waktu kita lakukan firman Bapak Ibu. Jadi dari perikop yang kedua kita belajar dari Yesus rendah hati Bapak Ibu. Dan percayalah firman Tuhan katakan ketika kita rendah hati, perkenanan Tuhan itu ada dalam hidup kita dan Tuhan akan mengangkat tinggi hidup kita. Seperti ayat 11 katakan, lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Tuhan berkenan, Tuhan bergaul karib kata kitab Mazmur dengan orang-orang yang rendah hati. Tapi Tuhan menentang orang-orang yang congkak, yang sombong. Makanya kenapa saya nggak mau sombong? Karena saya tahu kalau saya sombong, saya jadi musuhnya Tuhan. Dan udah pastilah saya nggak akan lakukan hal itu. Makanya sekali lagi saya sering tanya sama orangnya, ngomong gini, kamu sombong? Enggak. Kalau kita ngomong seperti itu, orang nggak akan ini Aku. ngaku. Harusnya gini pertanyaan.
Kamu mau jadi musuhnya Tuhan? Nggak mau. Nah, kalau nggak mau ya sudah, gampang, jangan sombong. Nah, sederhananya seperti itu Bapak Ibu. Oke, perikop berikutnya itu tentang pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Di Injil Matius, di Injil Lukas, itu nanti akan diperjelas yang saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu. Yesus dicobai dengan pola yang sama oleh iblis. Karena memang iblis dari dulu polanya cuma itu. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dan saya sudah khotbahkan, harusnya kita menang karena Yesus menang. Bukan seperti Adam atau Hawa yang kalah. Masa sudah tahu polanya, masih ketipu lagi kan, kelewatan Bapak Ibu. Tapi percayalah, Yesus menang karena Yesus selalu berpegang teguh pada firman dan mengalahkan tipu muslihat iblis itu dengan firman. Makanya Paulus tulis Bapak Ibu bahwa lawan kita, musuh kita itu bukan darah dan daging. Yang menjadi musuh dan lawan kita itu tipu muslihat iblis. Jadi musuh kita itu bukan suami, bukan istri, bukan anak, bukan orang tua, bukan tetangga, bukan karyawan, bukan bos, bukan. Tapi tipu muslihat iblis yang mau menipu pikiran kita untuk marah sama orang. Itu yang perlu kita lawan. Ya, mungkin orang itu menjadi pemicu, membuat masalah bagi hidup kita. Tapi musuh kita sekali lagi itu bukan darah dan daging. Itu clear, itu jelas Bapak Ibu. Musuh kita itu tipu daya iblis yang menyerang pikiran kita, yang membuat kita semakin benci dengan orang itu, semakin marah dengan orang itu. Nah, itulah tipu muslihat iblis yang harus kita lawan. Yang membuat kita menang apa? Firman. Jadi come on Bapak Ibu, kalau engkau mau menikmati hidup penuh damai, sukacita, kebenaran, mengalami kuasa Tuhan, ingat, musuhmu bukan darah dan daging. Musuhmu itu tipu muslihat iblis. Dan satu-satunya bisa mengalahkan tipu muslihat iblis adalah firman. Jadi lawan dengan firman. Ketika iblis menawarkan rasa sakit untuk semakin benci, semakin marah dengan orang, lawan dengan firman. Enggak, aku sudah diampuni. Enggak, aku mengasihi orang tersebut. Enggak, aku belajar sabar karena Tuhan yang memberikan aku kekuatan untuk sabar. Engkau akan aman dalam hidup ini Bapak Ibu. Jadi lawan tipu muslihat iblis yang sebenarnya nggak berubah dari dulu sampai sekarang. Selanjutnya Yesus tampil di Galilea. Jadi setelah Yesus dibaptis, melewati proses 40 hari dan kemudian dicobai dan menang, barulah Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi Yesus datang mendatangkan kerajaan surga, dan kerajaan surga itu ada di muka bumi. Makanya Yesus ajarkan doa Bapa kami yang kita doakan setiap hari. Jadi sekali lagi, surga itu bukan nanti Bapak Ibu. Hidup dalam kerajaan surga itu sekarang di muka bumi ini. Dan berkali-kali kerajaan surga itu 4 hal prinsipnya. Damai sejahtera, sukacita, kebenaran, dan kuasa Allah. Kalau engkau hidup dalam kerajaan Allah, engkau pasti akan mengalami 4 hal ini. Dan caranya bagaimana? Ya terima Yesus, percaya Yesus, hidup dalam nilai-nilai kerajaannya. Salah satunya tadi rendah hati yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Oke, berikutnya Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jalan dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedius, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Nah, saya percaya kita juga dipanggil seperti murid-murid Kristus untuk menjadi penjala manusia. Jadi mari Bapak Ibu, biarlah esensi dari hidupmu, tujuan, akhir panggilan mulia dalam hidup setiap kita adalah
menjadi penjala manusia. Dalam aspek apapun kita ada dalam hidup ini, engkau kepala keluarga, engkau ibu rumah tangga, engkau orang tua, engkau anak, engkau pekerja, engkau karyawan, engkau pimpinan, apapun yang kita lakukan, ujung-ujungnya itu untuk orang tua, Bapak Ibu. Maaf, untuk orang tua. Untuk menjalah orang, mencari jiwa. Seperti apa yang difokus kita tahun ini. Makanya Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu jam 9 sampai jam 12, dan besok juga punya waktu, datang ke sekretariat, kita diperlengkapi bagaimana caranya menjalah secara khusus saudara tiri kita, Bapak Ibu. Kan di sekeliling kita banyak saudara tiri. Mungkin itu karyawan kita, mungkin itu ART kita, mungkin itu sahabat kita. Nah, mari datang di sekretariat di ruang Sakura, akan diperlengkapi. Berikutnya, secara cepat, karena masih ada beberapa perikop, Yesus dalam rumah ibadah di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluar daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit, dan dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebar dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Ya, kita bisa belajar. Iblis aja tahu siapa Yesus, Bapak Ibu. Dan mereka takut. Dan saya mau katakan gini, kalau iblis melihat Yesus dalam hidup kita, iblis juga takut dengan hidup kita, Bapak Ibu. Kan kalau kita hubungkan dengan khotbah-khotbah beberapa bulan ini tentang dari Yohanes 6 ayat 40, Bapak mau orang itu melihat anak, melihat Yesus dalam hidup kita supaya mereka bertobat. Jadi orang lihat Yesus dalam hidup kita bertobat. Nah, iblis lihat Yesus dalam hidup kita, iblis kabur, Bapak Ibu. Nah, jadi mari hidup benar-benar seperti Yesus. Sederhana prinsip-prinsip ini, Bapak Ibu. Ketika hidup seperti Yesus hidup, karena engkau taat melakukan apa yang Yesus lakukan, karena Kristen itu artinya pengikut, peniru Kristus, iblis takut dengan hidupmu, Bapak Ibu. Iblis gentar, Bapak Ibu. Jadi bukan kita yang takut sama iblis. Iblis yang nggak berani dekat-dekat sama kita. Karena dia melihat Yesus dalam hidup kita. Selanjutnya Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya, kemudian perempuan itu melayani dia. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawa kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan untuk berbicara sebab mereka mengenal dia. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Berikutnya, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dan rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Percayalah Bapak Ibu, ketika hidupmu ada dalam kerajaan Allah, perkataanmu mendatangkan damai, sejahtera, sukacita, perkataanmu penuh dengan kebenaran, menghadirkan kuasa Tuhan. Orang akan datang kepada Tuhan. Orang akan cari kita, Bapak Ibu. Bukan karena kita punya hutang dicari-cari, Bapak Ibu. Tapi mereka memerlukan Tuhan. Dan mereka menemukan Tuhan dalam hidup kita. Itulah hidup kekristenan yang seharusnya kita jalani, Bapak Ibu. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan
Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Wow. Jadi mari Bapak Ibu, ketika kita hidup peniru Kristus, pengikut Kristus, sungguh biarlah hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Apalagi di hari-hari terakhir ini, supaya semakin banyak orang-orang yang melihat Yesus dalam hidup kita, mereka percaya kepada Yesus dan mereka diselamatkan. Itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Tentu tadi ada banyak hal yang sudah kita terima. Ya nanti Bapak Ibu bisa dengerin lagi rekaman Koram Deo setiap pagi yang memang selalu saya upload di channel. Jadi mari Bapak Ibu belajar dari Yesus. Rendah hati, hamba, huperetes, dolos. Jadi Tuhan yang akan meninggikan kita karena perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa bangun dan hadir datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Buat setiap kebenaran yang telah kami baca, kami dengar ya Tuhan. Biarlah kami mau menjadi murid dan hamba yang taat dan setia di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih. Biarlah kebenaran-Mu terus kami renungkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami mau rendah hati ya Tuhan. Kami mau terus datang belajar kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan terus berkati Pak Heri. Tuhan berkati juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih. Kami serahkan Pak Heri dan keluarganya serta pelayanannya ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, baik suami kami, istri kami, anak-anak, menantu, dan cucu kami, Tuhan juga berkati semua ya Bapak. Dimanapun mereka saat ini berada, Tuhan terus berkati kehidupan setiap mereka ya Tuhan. Tuhan terus ada di tengah-tengah kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan keluarga kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Bahkan usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati senantiasa ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga di pagi hari ini terus sepakat dan sehati berdoa buat kesehatan Pak Abi, Ko Ahyong, Ibu Dorcas ya Tuhan. Kami percaya Tuhan semakin hari Tuhan pulihkan. Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik ya Bapak. Setiap organ-organ tubuhnya Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Terima kasih, bahkan juga ada orang tua kami atau keluarga kami, sanak saudara kami yang sedang sakit juga Tuhan. Kami percaya Tuhan juga pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami percaya kuasa kesembuhan-Mu juga tercurah atas setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan Pak Ahyong, Pak Abi, Bu Dorcas, bahkan keluarga kami yang kalau ada kesalahan ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Bapak yang baik, kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan terus berkati bangsa kami, Tuhan terus bawa bangsa ini hari demi hari lebih baik ya Bapak. Tuhan juga memberikan perekonomian yang baik atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik, kami serahkan bangsa dan pemerintahan kami, Indonesia ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Mari kita sama-sama doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan sukacita yang melimpah Kau jadikan bagi kami. Biarlah kami sungguh-sungguh menjadi Kristen, pengikut Kristus, peniru apa yang Kristus lakukan, sehingga orang-orang melihat hidup kami dan mereka percaya kepadamu. Bahkan iblis melihat hidup kami dan mereka juga gentar dan takut karena Engkau nyata dalam hidup kami. Supaya Engkau dipermuliakan dan perkenananmu menjadi bagian dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, tutup bungkuskan kuasa darah Yesus, malaikat maga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan biarlah Engkau dipermuliakan di dalam setiap perbuatan tangan kami, dan Engkau memberkati hidup kami. Terpujilah nama-Mu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera di Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.